Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan rencana aksi perubahan pada orientasi P3K Kabupaten Cirebon. Saya Iko Irsanto dari SMP Negeri 1 Gempol, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon. Yang melatar belakangi yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 menjelaskan bahwa profesi aparatur sipil negara (ASN) terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah Kabupaten Cirebon bagi P3K dilakukan untuk memberikan bekal pemahaman terkait nilai dan etika yang berlaku pada instansi pemerintah, terutama Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Hal ini dilakukan agar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K sebagai aparatur sipil negara dapat menjalankan peran dan fungsinya, serta dapat mengaktualisasikan nilai ASN dan mewujudkan visi misi pemerintah Kabupaten Cirebon agar terwujudnya pemerintahan yang handal, cerdas, mandiri, disiplin, sejahtera, berdaya saing, dan amanah sebagai bentuk pelayanan publik dalam bidang pendidikan di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon. Bab 2, Nilai dan Etika Pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi dan misi. Visi pemerintah Kabupaten Cirebon, terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Adapun misi pemerintah Kabupaten Cirebon yaitu mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi, dan adat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika, meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambahkan daya saing di pasar internasional dan regional yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Yang terakhir, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Struktur organisasi dan tata kerja Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut. Manajemen Kepegawaian dan Penilaian Kinerja P3K. Manajemennya yaitu manajemen pegawai pemerintah dan perjanjian kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Penilaiannya, penilaian kinerja P3K sebagaimana dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai. Bab 3, Nilai dan Etika Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Yang pertama yaitu Rencana Strategis SMP Negeri 1 Gempol. Adapun visi misi dari SMP Negeri 1 Gempol Kabupaten Cirebon yaitu terwujudnya peserta didik yang unggul dan sekolah yang berkelas. Misi dari SMP Negeri 1 Gempol mengembangkan dan melaksanakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang berlaku secara maksimal, meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan, melaksanakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan berpusat pada peserta didik, mengembangkan dan mengoptimalkan sarana prasarana penunjang, membentuk lulusan yang berilmu dan berakhlak mulia, melaksanakan manajemen yang terbuka dan inspiratif, memanfaatkan dan mengelola pendidikan secara bertanggung jawab,
Dan yang terakhir, melaksanakan dan mengembangkan penilaian yang komprehensif dan terintegrasi. SOTK OPD, unit kerja, atau struktur dari organisasi SMP Negeri 1 Gempol, itu seperti yang tertera pada tabel atau gambar tabel. Selanjutnya, tugas pokok dan fungsi tupoksi P3K di OPD. Tugas pokok P3K, yang pertama membuat perangkat pembelajaran, kedua melaksanakan kegiatan pembelajaran, ketiga melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar, ulangan harian, ulangan umum, dan ujian akhir. Yang keempat, melaksanakan analisis hasil ulangan harian. 5. Menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. 6. Mengisi daftar hadir nilai siswa. 7. Melaksanakan kegiatan membimbing atau pengimbasan pengetahuan kepada guru lain dalam proses kegiatan belajar mengajar. Dan yang terakhir, membuat alat pelajaran atau alat peraga. Adapun fungsi P3K di OPD meliputi yang pertama, fungsi instruksional atau fungsi sebagai pengajar, fungsi edukasional sebagai pendidik, dan fungsi manajerial atau sebagai pemimpin pembelajaran di dalam kelas. Bab 4, rencana hasil kerja P3K. Matriks rencana hasil kerja P3K selama kontrak. Yang pertama, menyusun dokumen perencanaan pembelajaran yang berorientasi pada siswa. Tujuan, dokumen perencanaan pembelajaran selaras dengan kebutuhan minat bakat siswa. IPK, seperangkat dokumen perencanaan pembelajaran tervalidasi dan disahkan oleh kepala sekolah. Waktu perolehan setiap tahun selama 5 tahun. Kedua, melakukan tes diagnostik kognitif dan non-kognitif. Tujuannya, memetakan dan menganalisis kemampuan, bakat, dan minat siswa dari segi aspek gaya belajar, kemampuan awal, lingkungan keluarga, dan budaya dari siswa. Indikator pencapaian kompetensinya, adanya dokumen hasil analisis kemampuan, bakat, dan minat siswa sebagai acuan pembelajaran. Waktu perolehannya tahun kedua, yaitu 2024. Melakukan pembelajaran berdiferensiasi, tujuannya memfasilitasi siswa dalam pembelajaran untuk dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. IPK-nya 75% siswa mencapai kriteria pencapaian minimum, waktu perolehannya setiap tahun selama 5 tahun. Yang ketiga, penguatan kemampuan numerasi siswa. Tujuannya menguatkan kemampuan numerasi siswa dalam aspek kehidupan dan non-matematis. IPK-nya kemampuan numerasi siswa meningkat, waktu perolehannya setiap 5 tahun selama 5 tahun. Yang keempat, menggunakan model pembelajaran problem-based learning dalam pembelajaran dilengkapi dengan media ajar yang menarik dan menyenangkan dalam pembelajaran. Tujuannya menciptakan media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. IPK-nya menerapkan model pembelajaran based learning dalam pembelajaran. Waktu perolehannya tahun ketiga yaitu tahun 2025. 5. Menggunakan alat peraga pada materi bilangan bulat agar lebih mudah dipahami siswa. Adapun tujuannya menciptakan alat peraga yang ada di dalam sekitar kita dan mudah dipahami siswa. IPK-nya menerapkan pembelajaran dengan menggunakan alat peraga pada materi bilangan bulat. Waktu perolehan tahun keempat 2026 semester ganjil. Yang keenam, menggunakan media pembelajaran dan alat peraga pada materi persamaan linier satu variabel atau PLSP
Membuat media pembelajaran dan alat peraga yang ada di sekitar kita dan mudah dipahami oleh siswa. Indikator pencapaian kompetensinya menerapkan pembelajaran dengan media pembelajaran dan alat peraga pada materi PLSP. Tahun perolehannya yaitu tahun keempat semester genap. Hari ini kita akan mempelajari tentang persamaan linier satu variabel PLSP ya. Nah, hari ini kita menggunakan alat peraga. Alat peraganya kita manfaatkan dari yang kita temui ya, dari alat-alat yang sederhana. Di sini ada sedotan dan cup bekas makanan ya. Nah, nanti sedotan ini kita perlu menghitung ya. Nah, sedangkan cup ini nanti di sini ada 8 ya. Di sini ada 8. Di sini ada yang namanya konstanta positif, ada konstanta negatif, ada variabel positif dan ada variabel negatif. Nah, itu ya. Oke. Nanti kita akan coba Bapak praktekkan dan kita akan coba praktekkan bersama ya. Oke ya. Ya, stop dulu. Liris kecil baratan mana? 10, 14 mana? Jadi sisanya 7. 2x sama dengan 7. Yang ketujuh, membuat komunitas belajar matematika. Tujuannya sebagai wadah komunikasi matematika, indikator pencapaian kompetensinya terbentuknya komunitas belajar matematika siswa. Waktu perolehannya tahun kelima tahun 2027. Kedelapan, aktif dalam organisasi keprofesian pendidikan. Tujuannya meningkatkan kualitas dan kompetensi secara profesional. Indikator pencapaian kompetensinya terdaftar secara aktif dan berperan aktif dalam organisasi keprofesian guru. Waktu perolehannya yaitu selama 5 tahun. Kesimpulannya, setelah melaksanakan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, kita dapat yang pertama, sebagai seorang ASN P3K guru, selain berakhlak juga harus ditunjang dengan kemampuan digitalisasi. Semakin majunya teknologi menjadikan aksesibilitas semakin mudah sehingga mampu mengubah pola pembelajaran matematika menjadi lebih mudah dan dapat diterima siswa dengan baik dan menyenangkan. Yang kedua, mengenal tugas dan fungsi sebagai ASN serta mempunyai nilai dan etika yang berlaku di instansinya sehingga mampu menjadi pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, mengenal berbagai macam OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon dan mengerti berbagai macam aturan kedisiplinan pegawai demi terwujudnya pegawai pemerintah yang handal, cerdas, mandiri, disiplin, sejahtera, berdaya saing, dan amanah sebagai bentuk pelayanan publik dalam bidang pendidikan. Yang keempat, mengetahui fungsi dan peran kita di OPD instansi kita mengajar. Selain itu juga, kita mampu membuat rencana kerja dan melaksanakan pengembangan diri di unit kerja kita. Demikian rencana aksi perubahan pada orientasi P3K Kabupaten Cirebon yang telah saya susun. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.